Menjelang rilis data inflasi dan FOMC, Bitcoin terkoreksi. Menurut lembaga penyedia data pihak ketiga yang mengukur laju inflasi, di bulan Mei itu ada kenaikan inflasinya. Lalu, apakah market akan terkoreksi lebih jauh lagi? Di video kali ini kita akan ngebahas hal itu ya. Sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan kalian udah klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading dan investingnya berjalan lancar. Amin. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tepatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data, tanpa adanya bias ke sisi bull atau ke sisi bear. Jadi di sini kita menganalisis berdasarkan pencarian data yang dalam ya, bukan berdasarkan feeling atau perasaan dan juga sifat orang lain. Saya ngomong begitu karena saya ngeliat ada sedikit komedi dari komen-komen video sebelumnya ini. Cukup lucu komen-komennya, saya dapat sedikit hiburan. Dibilang salah analisis, semakin sedikit likuidasi semakin cepat dikejar market. Sepertinya dari analisis video sebelumnya orang ini nggak ngerti apa yang saya sampaikan. Nggak ngerti supply and demand, market sentiment, dan juga market liquidity. Di sini dibilang saya ngikutin Om Niko terus. Bagus penyampaian videonya berdasarkan data juga, tapi kesimpulannya analisanya sering salah daripada benarnya. Nggak usah diikutin lagi bro, unsubscribe dan juga dislike supaya nggak ketemu lagi sama channel ini. Terus lucunya pas marketnya udah turun, ada yang komen turun, dia bilang shock liquid aja itu, ambil liquid aja itu. Kan lucu ya. Di video sebelumnya itu kan saya ngejelasin market bergerak ke area yang terdapat banyak liquidity. Terus kalau dia bilang semakin sedikit likuidasi semakin cepat dikejar market, buktinya apa dong? Liquidity kan paling banyak ke arah bawah nih, di atas sedikit. Kenapa harga marketnya malah bergerak ke bawah? Hal seperti itu sebenarnya nggak masalah sih. Mungkin banyak yang gagal paham. Cuma yang miris bagi saya adalah kalau nggak ngerti jangan menjerumuskan orang, atau bahkan sampai ngejudge dan menjelekkan orang lain. Di sini ada yang komen, belum tentu bro, di bawah banyak stop loss, suatu saat bakal dikejar bandar. Dia ketrigger malah ngegoblokin orang. Padahal kalau saya lihat komennya, di atasnya itu dia bilang, saya kasih tahu kamu ya, Amerika Serikat itu hanya main-main aja bilang mau resesi, orang mereka bisa cetak uang. Seenak perutnya, nggak kayak kita dibatasi. Terus kan lu tahu sendiri si botak Gensler sifatnya gimana. Sifatnya si Aki-Aki Powell bagaimana sifatnya. Dia lebih lucu kan ya, masa menganalisis berdasarkan sifat orang. Kan jadi kelihatan siapa yang goblok di sini. Apalagi dalam money market, kata-kata nggak akan seperti ini, itu udah merupakan kecacatan dalam berpikir. Di money market itu semuanya bisa terjadi. Kata-kata seperti ini itu udah menjelaskan orang itu nggak paham tentang market. Analisis itu berdasarkan data, bukan dari perasaan atau sifat orang lain. Kan jadi kelihatan itu tolol. Thank you Om, udah diwakilin. Dan buat bro Tartar yang udah dikata-katain seperti ini, chat ke admin aja ya. Bilang dapat rekomendasi dari saya, free membership. Kita belajar lebih detail di grup. Sekaligus di grup juga kita ngebahas ada banyak koin. Dan saya sering sharing trading plan. Kita juga kemarin nge-short market dari 71 ribuan. Profitnya sekarang udah lumayan bagus banget. Dengan resiko yang terukur juga. Jadi buat bro Tartar tinggal chat aja ke admin ya. Bilang rekomendasi dari saya. Nggak usah peduliin omongan kecoa got seperti itu. Anyway, langsung aja kita masuk ke analisis sekarang. Dalam 24 jam ke depan kita ada 2 rilis data penting nih. Yang pertama itu inflation rate dan juga FOMC. Kebanyakan para pelaku pasar itu mengekspektasikan core inflation rate year on year itu ada penurunan di 3,5%. Headline inflationnya kebanyakan orang itu mengekspektasikan sama atau masih bertahan di angka 3,4%. Hal ini diperkuat oleh analisis dari para bank besar seperti Goldman, Wells Fargo, Morgan Stanley, dan lain-lain. Mereka itu kebanyakan mengekspektasikan headline inflasi di angka 3,4% dan core inflationnya itu di 3,5%. Uniknya di sini adalah kalau kita ngeliat dari data pihak ketiga, data inflasi itu di tanggal 1 Mei 2,22 dan di akhir Mei diberitakan data inflasinya 2,64%. Artinya di sini itu ada kenaikan 42 basis point dari data month over month-nya. Ekspektasi pasar inflation rate month over month justru di sini ada penurunan. Dikhawatirkan nanti ketika rilis data, inflation rate month over month-nya itu di atas konsensus sekaligus di atas bulan sebelumnya. Para pelaku pasar menginterpretasinya bearish ke market. Di sisi lain, bagi para pelaku pasar yang hanya ngelihat year over year-nya, misalkan nanti rilis datanya itu sesuai dengan ekspektasi atau bahkan turun, mereka itu akan menginterpretasinya sebagai hal yang bullish. Dari kedua sisi sudut pandang tersebut, nanti malam market itu bisa sangat volatil loh. Ditambah lagi jam 1 paginya itu ada FOMC. Saat FOMC tersebut juga ada rilis data
economic projection. Ini data yang sangat penting banget karena saat rilis data economic projection itu isinya tentang proyeksinya The Fed sekaligus probability kebijakan yang akan diambil ke depannya. Jadi harap hati-hati untuk teman-teman di sini yang lagi trading atau lagi open posisi. Semoga aja nggak kena stop loss prematur atau bahkan likuidasi. Amin. Perlu diketahui, market itu bisa merespon sangat agresif ketika dua rilis data penting ini muncul. Bullish case-nya adalah market bisa merespon positif ketika inflasinya turun dan economic projection-nya itu sesuai dengan pandangannya The Fed. Untuk economic projection di bulan Maret lalu ada di tabel ini ya. Target The Fed di real GDP itu 1,4. Data real yang dimaksud adalah data real GDP disesuaikan dengan laju inflasi. Real GDP sekarang itu ada di angka 1,3. Lalu dari data unemployment rate, proyeksi di bulan Desember itu 4,1. Kemarin ada rilis data unemployment rate itu di angka 4%. Ini juga mendekati data proyeksinya The Fed. Oh iya, bagi yang belum paham tentang data penambahan lapangan kerja baru itu ada kenaikan, tapi kenapa data penganggurannya itu naik? Kok bisa? Buat yang bingung saya jelasin sedikit ya. BLS atau Departemen Ketenagakerjaan itu mengukur penambahan lapangan kerja secara total. Para pekerja itu kan ada dua jenisnya. Yang pertama itu para pekerja full time dan juga para pekerja part time. NFP-nya bisa naik lalu unemployment rate ini bisa naik karena para pekerja part time-nya bertambah tapi pekerja full time-nya itu berkurang. Hal ini terrecord jelas di data ini. Data ini menjelaskan employment total full time-nya itu ada penurunan, sedangkan part-time employment-nya ada kenaikan. Cuma di channel ini ya, kalian dapat data yang lengkap dan dijelasin dengan detail, bukan dijelaskan dengan perasaan. Kalau nggak suka sama videonya, boleh dislike supaya kita nggak ketemu lagi ke depannya. Lanjut nih, balik lagi ke data economic projection. Unemployment-nya ini udah mirip atau mendekati dengan proyeksinya The Fed di bulan Desember nanti 4,1%. Lalu PCE inflation, proyeksinya The Fed itu 2,4, sekarang itu ada di angka 2,7. Dan data core PCE, proyeksinya The Fed di bulan Desember itu di angka 2,4, sedangkan sekarang itu masih di angka 2,8. Oh iya, by the way, data PCE ini merupakan data favoritnya The Fed untuk mengukur laju inflasi. Targetnya The Fed itu adalah di angka 2%. Lalu dari data economic projection yang terakhir adalah Federal Funds Rate. Ekspektasi The Fed di bulan Desember itu 4,6 atau di antara bracket antara 4,5 sampai 4,75. Sekarang ini masih agak jauh ya, karena Fed Funds Rate itu di angka 5,25-5,50 sekarang. Jika besok subuh summary of economic projection The Fed tentang Federal Funds Rate ini masih belum berubah di angka 4,6, artinya sampai akhir tahun nanti itu ada 3 kali penurunan suku bunga dan market menginterpretasikan hal itu sebagai hal yang bullish banget untuk short term setelah FOMC Juni ini. Kenapa saya bilang hanya untuk short term? Itu karena secara historical ketika The Fed pivot, dampak yang biasa terjadi di market itu negatif. Mungkin ada banyak yang bingung ya, kenapa kok The Fed saat menurunkan suku bunga bukannya bullish malah bearish? Kalau saya jelaskan lebih detail, nanti para moonboy yang menganalisis berdasarkan perasaan atau bahkan sifat orang lain itu akan kecewa. Jadi saya jelaskan hal itu hanya di grup aja. Probability terbesar 99,4% itu tidak ada penurunan suku bunga di FOMC besok. Angka-angka ini akan sangat berpengaruh banget terhadap keputusan The Fed. Walaupun ini angka ekspektasi pasar, tapi The Fed juga memperhatikan. Saya coba untuk upload videonya tentang Jerome Powell di publik, tapi sayangnya itu kena take down. Jadi penjelasan tentang meeting probability Fed Watch Tool itu hanya saya share untuk di grup. Ini dari kata-katanya Jerome Powell langsung. Kita lanjut ke analisis teknikal sedikit ya. Bagi yang rasa video bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Kalau nggak suka silahkan dislike aja, supaya YouTube nggak menampilkan channel cuan kripto lagi untuk lo. Bukan gue yang rugi. Lanjut ya, kita ke teknikal sedikit. Di sini kita ngeliat ada koreksi sedikit dari Bitcoin. Ini koreksinya masih terhitung sangat wajar banget. Bukan koreksi yang begitu besar ya, cuma sekitar 8%-an. Di video sebelumnya udah saya peringatin tentang sinyal bahaya Bitcoin. Buat yang bijak seharusnya paham ya, kemarin resiko di market itu memang cukup tinggi. Untuk sekarang, Bitcoin ini masih oke. Setelah breakdown level support 69.000, ini masih tertahan di range 67.000. Secara tren garis besar, kita masih short term pause. Dari range 60.000 sampai 72.000, ini masih termasuk zona konsolidasi. Keadaan market secara garis besar ini masih dalam keadaan sehat. Hanya saja untuk short term, setelah kita terbentuk adanya uptrend, trendingnya Bitcoin ini
udah di breakdown turun. Walaupun ini turun, penurunannya itu nggak jauh loh sama area resistance atau masih tertahan di level ini. Masih dekat-dekat sama area resistance lah dibandingkan major supportnya di 60.000. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan di marketnya Bitcoin kecuali nanti saat data economic projection itu rilis, proyeksinya The Fed itu berubah tentang Federal Funds Rate. Misal ternyata Desember projectionnya itu di atas 4,6, yang kemungkinan besarnya itu lebih mungkin terjadi dibandingkan di angka yang tetap. Sentimen di pasar itu bisa bearish. Yang perlu diketahui ketika ada drop di market adalah kita nge-zoom out nih. Sekarang itu market lagi bull run. Ketika di market bull run, koreksinya itu bagi saya merupakan kesempatan untuk masuk. Jadi jangan kaget misalkan nanti di economic projection, proyeksinya The Fed tentang Federal Funds Rate ini di atas 4,6, lalu ada sedikit koreksi di market, seharusnya kalian paham ya harus ngapain. Yang perlu kita perhatikan secara level teknikal adalah di range 64.500 sampai 65.000. Level tersebut bisa menjadi level yang cukup menentukan pergerakan jangka panjangnya Bitcoin. Jika misalkan terjadi drop di Bitcoin dan area tersebut mampu menahan dropnya tersebut, probability-nya itu besar banget. 71.000 sampai 72.000 ini akan dites kembali dan kemungkinan besarnya akan membuat all time high baru. Ini cuma gambaran kasarnya aja ya. Market itu kan nggak bergerak satu arah, tapi ada sedikit-sedikit noise-nya. Nggak langsung dengan satu candle seperti itu. Jadi level 64 ribuan ini sangat menentukan banget untuk short term Bitcoin. Simpelnya seperti itu ya. Semoga update-nya berguna dan yang nonton sampai habis bisa menyerap ilmunya dan juga profit di market. Amin. Bagi yang rasa terbantu silahkan like dan subscribe. Kalau nggak suka juga boleh dislike. Untuk pembahasan koin lain itu tersedia di grup. Mulai dari Bitcoin, Ethereum, Chainlink, XRP, Solana, Matic, Avax, dan juga lain-lain. Di grup juga saya sharing kapan saya masuk marketnya berikut dengan trading plan. Buat yang mau dapat gratis masuk ke grup, komen videonya. Setiap akhir bulan itu kita selalu ngadain undian menggunakan YouTube Random Comment Picker. Ini tersedia untuk 2 orang pemenang diambil dari komen yang ada di video channel ini. Jadi kemungkinan kalian untuk menang itu lebih besar ya. Bagi yang berminat langsung gabung itu juga bisa kok. Ini merupakan grup berbayar tapi murah banget. Nggak sebanding sama aset kalian yang bisa selamatkan, bahkan cuan dan juga edukasi yang didapatkan. Yang berminat join, lanjut tonton klip video berikut ini ya. Saya tunggu di grup dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Cuan kripto, cuan terus.